Dan saya juga berterima kasih juga kepada Pak Samuel dan Ibu Mary untuk kesempatannya pagi hari ini untuk saya bisa sharing firman, dan izinkan saya untuk membuka masker. Di sini saya juga membaca ada satu artikel bahwa melayani bukan beban, melainkan kehormatan dan kemuliaan. Gereja ini sudah 64 tahun dan kita semua bisa sama-sama berada di komunitas ini sebenarnya adalah untuk bertumbuh di dalam iman Yesus Kristus. Jadi di setiap kita di tempat ini punya kehormatan dan kemuliaan untuk bisa melayani di tempat ini oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Jadi pagi hari ini judul dari sharing hari ini pagi adalah Firman adalah Yesus. Jadi seringkali kita tahu bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu ditulis dan diberikan kepada kita untuk kita baca. Ketika kita membaca firman, kita bisa mengenal Yesus Kristus di dalamnya. Karena Alkitab ini atau firman Tuhan itu ditulis oleh sebenarnya Tuhan sendiri lewat nabi-nabinya, lewat raja, lewat siapapun yang Tuhan tunjuk atau Tuhan pilih. Tetapi seringkali kita itu sebagai manusia yang jatuh di dalam dosa, kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus di dalam firman Tuhan. Karena kenapa? Karena hati kita ditutup oleh yang namanya ilah-ilah lain. Hati kita itu seringkali pengen lebih memuliakan ciptaan daripada pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena untuk itulah sebenarnya pagi hari ini saya pengen sharing ke kita semua bahwa ketika kita bisa membaca firman Tuhan dan kita bisa melihat Yesus Kristus di dalamnya, sebenarnya itu adalah mujizat terbesar. Kenapa? Karena ketika Yesus disingkapkan di dalam hidup kita, maka itulah hidup. Karena di Yohanes itu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikannya. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kemudian dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sebenarnya ketika kita membaca firman dan ketika kita bisa melihat Yesus yang adalah kemuliaan Allah di dalam firman itu, maka firman itu akan menerangi hati kita. Firman itu akan membuat kita semakin terkagum dengan yang namanya pribadi Yesus Kristus. Sehingga di Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya buka. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi lewat firman Tuhan, pikiran kita akan diubah, akan diperbaharui. Nah, sekarang kita mau lihat fakta tentang Alkitab. Alkitab itu, firman Tuhan itu ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Jadi keseluruhan dari Alkitab itu penulisnya itu ada 40 orang. Dari 13 negara, dari 3 benua, 3 bahasa, dalam kurun waktu
1500 tahun. Dan kemudian background penulisnya ada nabi, ada raja, ada nelayan, politisi, hakim, kaum cendekiawan, dokter, tukang pajak, orang Farisi, kaya, miskin, beda background budaya, pendidikan, dan sosial. Jadi satu buku Alkitab yang sudah diwahyukan kepada kita, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, background penulisnya segitu banyak. Tetapi anehnya, segitu banyak perbedaan dalam kurun waktu 1500 tahun, tetapi isinya satu, yaitu tentang apa? Karakter dan sifat Allah, tentang rencana dan penebusan Allah bagi umat manusia tanpa kontradiksi, dengan satu tema sentral, yaitu Yesus Kristus. Kalau ini bukan Tuhan yang menginspirasikan, maka tidak akan mungkin. Contoh aja kita di ruangan ini. Mungkin kalau sekarang aja saya minta setiap kita untuk nulis sesuatu, tidak akan mungkin sama, bukan? Tetapi anehnya, kalau Alkitab ini nggak benar, tidak mungkin semua tema di dalam Alkitab sentralnya itu adalah bagaimana Tuhan yang berinisiatif untuk turun ke dunia, untuk menebus dosa kita manusia. Lewat siapa? Lewat satu orang, yaitu Yesus Kristus. Lewat Tuhan sendiri, tetapi menjadi pribadi yang berbeda, yaitu Yesus Kristus. Sehingga jika di dalam kekristenan atau di dalam pengajaran gereja-gereja, kalau Yesus diambil dari tema sentral ini, dari pengajaran, maka sebenarnya itu bukan Kristen yang sejati. Itu adalah Kristen palsu sebenarnya. Karena di sini John Piper itu dia ngomong gini, bahwa langsung ke bahasa Indonesia, pertanyaan kritis bagi generasi kita dan untuk setiap generasi adalah ini: jika Anda dapat memiliki surga sekarang, setiap kita, anggap aja kita punya surga tanpa sakit penyakit, dan dengan semua teman-teman yang pernah Anda miliki di bumi, semua makanan yang Anda sukai, semua kegiatan rekreasi yang Anda butuhkan, semua keindahan alam yang pernah Anda lihat, semua kesenangan fisik yang pernah Anda rasakan, dan tidak ada konflik, tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi konflik manusia, gak ada bencana alam apapun. Tapi apakah kita bisa puas di surga jika Kristus tidak ada di sana? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Jadi sebenarnya keselamatan yang kita terima, yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan, dan diangkat menjadi anak, tujuannya itu bukan cuma buat kita bisa menikmati semuanya ini. Karena ini pun, kalau di surga kita sudah punya ini, tetapi kita tidak punya Yesus di situ, maka sebenarnya kita juga tidak akan pernah puas. Karena kenapa? Kepuasan sejati itu adalah ketika kita memiliki yang namanya Yesus pribadi di dalam hidup kita. Jadi firman seperti yang tadi, kalaupun aku bisa menikmati semua kesenangan roh, kesenangan yang saya dambakan di bumi dan di surga saya bisa dambakan, tetapi kalau itu bukan tentang aku, karena firman itu bukan tentang aku. Kalau itu tentang aku, maka sebenarnya pada saat di surga tanpa Kristus pun, ketika saya sudah bisa menikmati yang seperti tadi ditulis di situ, maka saya akan puas. Tetapi kepuasan kita bukanlah kepada semua hal itu. Even kita selalu bilang saya diangkat menjadi anak. Itu tujuannya adalah supaya kita bisa bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita dibenarkan, tujuannya Tuhan adalah supaya kita memiliki Kristus. Sehingga ketika kita membaca firman yang dituliskan kepada kita, itu bukanlah tentang saya. Bukanlah, the Bible is not about you, tapi the Bible is about God. Adalah tentang Tuhan. Hidup kita pun bukan tentang kita kok.
hidup kita adalah tentang kasih-Nya, kebesarannya, karyanya, kemuliaannya. Dan Alkitab itu ditulis untuk siapa? Untuk kita. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca firman, maka kita bisa mengenal Dia, kita bisa percaya kepadanya, dan kita bisa menikmati kemuliaannya. Itulah sebenarnya kacamata atau perspektif yang harus kita pakai pada saat kita membaca firman. Nah, sekarang apa sih yang membuat firman Tuhan atau Alkitab itu bisa kita percaya? Satu, karena kesaksian para rasul. Di 2 Petrus 1 ayat 16 dikatakan bahwa sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah saksi mata dari para rasul. Paulus, Petrus, Yohanes, dan semua mereka menyaksikan sendiri Yesus firman itu datang ke dunia. Dan mereka menyaksikan bagaimana Yesus benar-benar disalib, bagaimana Yesus itu benar-benar bangkit dan kubur kosong. Dan mereka pun menyaksikan, ada 500 orang yang menyaksikan Yesus itu naik ke atas surga. Dan inilah sebenarnya yang dikatakan bahwa firman yang ditulis Alkitab itu adalah saksi mata dari kebesarannya. Semua saksi-saksi itu menuliskan tentang Yesus Kristus, tentang apa yang terjadi kepada Yesus. Sehingga sebenarnya kalau misalnya kita bilang ini, oh bisa aja karena kita ini manusia yang sudah tercemar oleh cara berpikir dunia. Bisa nggak kita berpikir bahwa bisa aja rasul-rasul itu mungkin disogok, penulis-penulis Alkitab itu yang mulai dari kisah para rasul dan seterusnya, mereka itu disogok mungkin. Apakah kalau misalnya kita sebagai manusia dengan cara berpikir kita mungkin disogok satu orang berapa, ayo kamu tulis aja yang tentang Yesus yang sesuai dengan yang aku ngomong. Tetapi kalau itu benar karena mereka disogok, kenapa mereka itu mau mempertahankan firman atau mempertahankan Injil? Kita lihat apa yang terjadi kepada para rasul. Matius dikapak, Lukas digantung, Yohanes digoreng dan dibuang ke Patmos, Markus diseret di jalan, Petrus disalib terbalik, Yakobus Zebedeus dipenggal, Andreas disalib, Thomas dilempar ke dalam perapian dan dicambuk, Paulus disiksa dan akhirnya meninggal, Yakobus saudaranya Yesus dilempar dari hubungan bait Allah, Matias dirajam dan dipenggal, Nathanael Bartolomeus dicambuk sampai kulitnya lepas. Kalau ini bukan mereka tahu motivasi apa yang ada di dalam hati semua murid Yesus ini, sampai mereka itu mau mempertahankan Injil sampai mau seperti ini. Kalau ini bukan mereka tahu adalah kebenaran, untuk apa? Kalau kita itu bisa dibayar untuk menuliskan sesuatu, tetapi kalau datang sebuah penderitaan yang seperti yang ini, apakah kita mau kalau demi cuma menerima uang seberapa tapi nyawa kita habis? Apakah ini make sense kalau apa yang dituliskan mereka itu mereka mempertahankan Injil sampai segitu? Secara logiknya motivasi hati mereka untuk sampai mereka melakukan hal-hal seperti ini itu pasti bukan untuk diri mereka. Itu pasti bukan karena mereka itu mau menerima sebuah keuntungan lalu mereka menulis seperti itu. Gak mungkin, karena secara logiknya pasti kita kalau misalnya itu dibayar, mungkin ketika kita mau disiksa dikit aja kita akan ngomong, oh gak jadi. Ya gak? Kita akan ngomong bahwa gak deh, gue gak terima daripada gue mati.
Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Lalu di sini dikatakan bahwa apa yang telah ada, ini si Yohanes menulis bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi inilah sebenarnya kesaksian para rasul. Dan yang kedua, suara Allah Bapa dari surga. Jadi yang satu adalah kesaksian rasul, yang kedua suara Allah Bapa dari surga. Selanjutnya dari 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar. Jadi kesaksian rasul itu menuliskan bahwa ada kesaksian Bapa di surga, suara dari surga itu kami dengar yang jelas mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kesaksian tentang Yesus Kristus itu ditambahkan dengan suara Allah Bapa yang dari surga. Dan yang ketiga adalah nubuatan para nabi di perjanjian lama. Selanjutnya dari 2 Petrus 1 ayat 19, dengan demikian kami yakin kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu pun kami yakin dan diteguhkan oleh apa yang disampaikan oleh para nabi yang sebelumnya, yaitu yang dimaksud di sini itu adalah kitab perjanjian lama. Mereka di sini ditulis bahwa kami percaya kepada firman itu karena diteguhkan dan disampaikan oleh para nabi di perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu disebut dengan Tanakh, Torah, Nefim, dan Ketuvim. Jadi Torah itu terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nefim adalah Yosua, Samuel, Raja-Raja, Yesaya, Yeremia. Ketuvim adalah Mazmur, Amsal, Yakub, Rut, Tawarik, dan seterusnya. Jadi yang disebut dengan yang tadi kitab para nabi itu adalah ini, Tanakh ini. Jadi di sini dikatakan bahwa Tanakh atau Old Testament itu ditambahkan dengan kesaksian para rasul yang tadi, itu menjadi sebuah Alkitab, sehingga perjanjian lama is New Covenant and Old Testament is New Testament Council. New Testament is Old Testament Revealed. Jadi perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang belum terbuka. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah terbuka. Jadi ini artinya apa? Bahwa kitab-kitab para nabi ini menceritakan tentang Yesus Kristus. Karena semua dari kitab-kitab ini, semua yang ditulis di dalam Alkitab, baik itu tentang Abraham, tentang Daud, tentang Yusuf, tentang Salomo, tentang siapapun, sebenarnya di dalam itu Tuhan itu sedang mau menceritakan tentang bayangan janjinya yang akan datang, janji keselamatan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi di perjanjian lama pun di situ sebenarnya tujuan dari Tuhan adalah untuk menceritakan siapa itu Tuhan, untuk memberitahukan kepada kita apa rencananya, dan untuk memberitahukan kepada kita bahwa lewat Yesus Kristuslah, lewat ada seorang keturunan dari Daud lah, nanti seluruh muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi keseluruhan dari Tanakh ini pada intinya adalah cerita tentang Yesus. Dan ternyata ada 300 janji Tuhan yang ada di perjanjian lama,
itu satu persatu digenapi oleh Yesus Kristus. Dan tahu nggak teman-teman, untuk satu perjanjian aja bisa digenapi, itu adalah sebuah mujizat. Artinya gak mungkin kalau itu bukan Tuhan. Satu mujizat aja itu katanya 1 dibanding 10 pangkat 17. Berapa nol tuh? Sampai 300 perjanjian sampai ke 48 aja itu udah 1 banding 200-an, pangkat 200-an. Berarti kesempatan kalau kita sebagai manusia untuk bisa menggenapi janji itu tidak mungkin dari manusia. Tidak mungkin. Karena opportunity-nya untuk bisa satu perjanjian itu digenapi aja, itu sangat tidak mungkin. Berarti apa? Firman ini itu adalah mujizat Tuhan. Kalau ini semua bisa digenapi oleh Yesus Kristus, itu tidak mungkin adalah karena manusia. Tetapi Tuhan yang memakai manusia, Tuhan bisa memakai semuanya itu untuk supaya semuanya ini digenapi. Tetapi semuanya itu bukanlah tentang manusianya, tetapi semuanya ini adalah tentang Dia, tentang Yesus Kristus, tentang kasih-Nya, tentang kebesarannya, tentang karyanya, tentang kemuliaannya. Nah, kalau kacamata kita pada saat membaca firman diubahkan menjadi kacamata seperti tadi, maka sebenarnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus di dalamnya. Carilah Yesus di dalam setiap firman perjanjian lama maupun perjanjian baru yang kita baca. Maka hati kita akan secara otomatis diubahkan. Hati kita akan bisa melihat, mata hati kita akan bisa melihat kemuliaannya. Jadi yang keempat itu adalah inspirasi oleh Roh Kudus. Jadi kenapa firman itu bisa dipercaya? Karena diinspirasikan oleh Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi mau siapapun, mau nabi di perjanjian lama, mau raja, mau siapapun, mereka itu menulis bahkan sampai ke perjanjian baru, itu semua adalah diilhami oleh Roh Kudus. Nah, ini ada sebuah video yang menggambarkan, lumayan jelas bagi saya, itu mungkin gak sempurna, tetapi ini cukup untuk kita bisa membayangkan bagaimana sih ilham itu bisa terjadi dan dituliskan menjadi firman. Mari kita lihat videonya. Jadi sebenarnya saya kembali sedikit ke tadi di yang perjanjian lama, bagaimana probability untuk sebuah janji Tuhan itu bisa digenapi. Jadi itu sebenarnya sama dengan satu pulau Jawa atau Kalimantan, anggap aja itu dipenuhi dengan koin 500, lalu ada satu orang melemparkan koin 1000 ke pulau itu, dan tiba-tiba ada satu pesawat dari atas turun dan bisa mengambil dengan tepat koin itu. Itulah sebenarnya satu janji Tuhan itu bisa digenapi oleh Yesus. Probabilitasnya seperti ini. Satu pulau Kalimantan penuh dengan koin, lalu orang itu bisa tepat ngambil koin yang kita mau pilih. Berarti apa? Kalau itu bukan Tuhan, maka tidak mungkin. But when you look through both lenses at the same time, it took on three-dimensional depth. The Bible is like this in some way. When I was a kid, one of my aunts had an antique stereoscope in her living room. The stereoscope was sort of a 19th century version of the 3D TV. They came with a collection of black and white photographs that were three-dimensional when you viewed them through the viewer. Each photograph had a single image printed
printed on it twice, and the stereoscope played with the depth perception of your eyes, making the two images fuse together into a Sebentar ya. single three-dimensional scene. If you only look through one lens, the picture was flat, two-dimensional. But when you look through both lenses at the same time, it took on three-dimensional depth and light. The Bible is like this in some ways. There's a place in the New Testament where it says that the scriptures are God-breathed, that they were spoken by God. Theologians sometimes use the term inspiration to talk about this, the idea that God himself breathed out the words of God. When I was a kid, one of my aunts had an antique stereoscope. The stereoscope Baca aja. was an 19th century. Bisa baca? They came with a collection of black and white photographs that looked three-dimensional and three-dimensional. Each photograph had the same image printed on it twice, and the stereoscope played with the depth perception of your eyes, making the two images fuse together into a single three-dimensional scene. If you only look through one lens, the picture was flat, two-dimensional. But when you look through both lenses at the same time, it took on three-dimensional depth and light. The Bible is like this in some ways. There's a place in the New Testament where it says that the scriptures are God-breathed, that they were spoken by God. Theologians sometimes use the term inspiration to talk about this, the idea that God himself breathed out the words of the Bible. But how should we understand? Oke. Ini sebenarnya sebuah video yang menceritakan bagaimana sebuah inspirasi yang dari Tuhan itu bisa bisa menjadi firman yang sekarang. Sebenarnya more or less dia mau ceritakan dan dia samakan dengan bagaimana kita melihat alat-alat musik ini bermain. Jadi ketika ada alat musik yang namanya klarinet, keyboard atau apapun dimainkan, walaupun yang dikeluarkan itu suaranya berbeda. Artinya keyboard suaranya beda, mungkin klarinet beda, saksofon beda. Tetapi mereka itu punya nada yang sama. Artinya apa? Tujuan yang disampaikan oleh Tuhan itu sama. Tetapi karena penulisnya berbeda-beda backgroundnya, maka yang dihasilkan itu musiknya itu berbeda-beda. Jadi itulah sebenarnya yang dimaksud dengan inspirasi yang dari Tuhan. Ketika mereka mendengar, apakah mereka mendengar audible dari Tuhan doang, terus mereka mendiktekan menulis? Sebenarnya bukan juga, karena itu pun ditulis oleh orang tersebut sesuai dengan karakter orang itu. Jadi kalau dibilang, oh ini adalah dari Tuhan, yes, tetapi yang menuliskan itu adalah sesuai dengan cara dari para penulis itu menuliskannya. Jadi maksud dari video ini begitu ya. Ya udah gak apa-apa. Jadi yang berinisiatif untuk menuliskan Alkitab itu adalah Allah Bapa. Tema pembicaraannya itu adalah Allah Anak dan diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus. Jadi sebenarnya inilah kenapa di 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan bahwa tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Sebenarnya video tadi itu jelas banget, cuman kita nggak bisa melihat mungkin karena ada kesalahan, ada teknisnya yang nggak bisa dibuka. Tetapi waktu baca Alkitab, kita bukanlah mencari apa yang harus saya lakukan atau tidak lakukan. Tetapi pada saat kita membaca Alkitab, fokus kita adalah tentang siapa yang mencari, siapa yang menebus kita, yaitu lewat Yesus Kristus. Nah, di sini ketika kita tahu bahwa bukti-bukti dari kenapa Alkitab itu bisa dipercaya, lalu tujuannya sebenarnya buat apa sih? Di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi firman yang ditulis yang sekarang ini kita baca, tapi yang di sini ditulis adalah kitab suci yang anak tadi, karena waktu pas ditulis ini kan yang Kisah Para Rasul itu belum. Jadi kitab suci yang dibaca oleh Timotius ini tujuannya untuk apa? Memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan.
Jadi kalau hikmat, kita berpikir bahwa hikmat itu adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah inovasi baru, bagaimana kita bisa sampai ke bumi, ke Mars, bisa tinggal di Mars. Apakah itu yang disebut hikmat? Iya, mungkin itu adalah pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi pada saat kita membaca firman, tujuan Tuhan adalah memberi kamu hikmat. Tapi kita manusia cenderung berpikir bahwa hikmat itu adalah ketika saya bisa menyelesaikan masalah kehidupan saya. Ketika saya mengalami sakit dan saya mau sembuh. Ketika saya tidak bisa memanage ini dan saya punya hikmat untuk memanagenya. Iya, apakah itu dari Tuhan? Yes. Tetapi dasar dari tujuan utama dari hikmat yang diberikan kepada Tuhan adalah supaya menuntun kita kepada keselamatan. Kalau saya bisa menciptakan, membereskan semua masalah hidup saya dengan hikmat yang Tuhan kasih, tapi itu tidak membawa kepada keselamatan. Waktu masalah keuangan saya diatasi, misalnya, waktu penyakit saya sembuh, waktu saya mengalami apapun dan saya bisa mengatasinya, apakah itu membawa saya kepada keselamatan? Bukan yang dimaksud di sini. Karena hikmat yang dimaksud di sini adalah ketika hikmat itu menuntun engkau kepada keselamatan oleh apa? Oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi hikmat yang di sini adalah ketika kita membaca firman dan kita bisa mengenal, melihat Yesus di firman itu. Itulah yang dimaksud dengan hikmat. Karena hikmat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan itulah oleh Yesus Kristus itu, maka itu menuntun kita kepada salvation atau keselamatan. Jadi kadang-kadang kita tuh sering berpikir bahwa baca firman, kalau saya baca firman, saya melihat instruksi. Saya melihat membaca firman dan saya melihat apa yang harus saya lakukan. Untuk saya apa? Saya menjadi apa di firman itu? Maka sebenarnya kita bukan baca firman, tapi kita sedang melihat firman untuk diri kita. Tetapi yang ditulis di sini adalah hikmat. Ketika kamu membaca firman, maka kamu memperoleh hikmat. Kamu bisa mengenal siapa itu Yesus. Kamu bisa mengenal kemuliaannya. Kamu bisa melihat betapa Tuhan berinisiatif merencanakan keselamatan yang kekal buat kita. Itu adalah miracle. Ketika kita bisa melihat, membaca firman dan melihat itu, maka sebenarnya itu adalah Roh Kudus di dalam hati kita yang sedang membuka mata hati kita untuk bisa melihat Yesus Kristus yang kita sembah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang kepada kebenaran. Jadi firman Tuhan ketika itu ditulis kepada kita juga ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Untuk mengajar. Jadi ketika kita waktu berjalan dan kita salah jalan, maka firman itu memberitahu kita, jangan ke sini. Lalu dia memperbaiki dan mengarahkan kita kepada arah yang benar untuk menyatakan kesalahan. Jadi ketika kita melihat firman Tuhan dengan kacamata yang sudah benar, yaitu Yesus Kristus, maka ketika kita salah jalan, ketika kita mau mengarah kemanapun, maka firman itu akan membawa kita dan mengajarkan kita tentang kesalahan kita dan memperbaiki kelakuan kita, sehingga ketika kita mau ke sini, lalu firman ketika kita lihat, oh ternyata ini adalah tentang diriku ya, ternyata yang aku lakukan itu adalah tentang aku, lalu kita bertobat. Ketika kita bertobat, maka kita itu mengarahkan arah kita kepada arah yang sebaliknya. Itulah yang dimaksud dengan memperbaiki kelakuan, sehingga hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mendidik orang dalam kebenaran.
Di Lukas 24 ayat 27, 31, 32 dikatakan begini. Lalu ia, yaitu Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi Yesus ketika bertemu dengan murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, di situ Yesus bertemu dengan murid itu. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dijelaskan oleh Yesus? Menjelaskan tentang dia, yaitu tentang Yesus Kristus di dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci itu adalah anak tadi. Jadi Yesus menjelaskan tentang Yesus, tentang dirinya. Dari kitab Musa sampai kitab Nabi-Nabi, itu semua adalah tentang Yesus. Dan ketika itu terbuka mata mereka, mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi kalau kita ingin hati kita itu berkobar-kobar, caranya itu bukanlah dengan menambah jam pelayanan, menambah jam doa, menambah berbuat baik, karena itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita mau hati kita berkobar-kobar, lihatlah Yesus di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi-Nabi dan segala kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Jadi untuk kita bisa berkobar-kobar, kita bisa wow, kita bisa terus, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di situ ada sebuah sebuah kata-kata di depan saya. Di situ ditulis bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau bagaimana supaya roh kita itu bisa menyala-nyala? Bukan kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa melakukan sesuatu, kalau kita bisa mengasihi, itu adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan yang Tuhan berikan. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Tetapi itu tidak akan pernah bisa membuat hati kita menyala-nyala, karena kalau kita melakukannya dengan beban. Tetapi untuk hati kita bisa menyala-nyala dan melayani Tuhan, maka mata kita harus terus memandang kepada Yesus Kristus, melihat kepada kemuliaannya, melihat betapa kita ini manusia yang berdosa, betapa kita ini walaupun sudah lahir baru, kita tidak bisa lepas dari dosa. Walaupun kita sudah percaya Yesus, kalau Tuhan ingin kita itu mempertahankan keselamatan kita lewat apa yang harus kita lakukan, maka ketika kita lahir baru, kenapa Tuhan yang gak bikin kita gak bisa berdosa aja? Sehingga perbuatan saya bisa dilihat orang dan mereka lihat, oh karena perbuatannya sehingga dia bisa selamat. Tetapi kenapa ketika kita sudah lahir baru pun kelemahan kita tetap ada? Seringkali setiap hari, bahkan dalam hidup kita, bahkan saat ini juga, sebenarnya motivasi hati kita pasti ada yang salah. Sehingga sebenarnya kita itu adalah tidak berdosa loh sebenarnya. Walaupun orang yang di luar Kristus pasti mereka itu berdosa, artinya mereka tidak akan selamat. Tetapi orang yang sudah percaya Yesus pun, sudah lahir baru pun, tetap bergumul dengan yang namanya dosa. Makanya kenapa di Roma 7 Paulus berkata bahwa apa yang aku kehendaki yang baik, tapi kok yang aku lakukan itu yang jahat. Apakah Paulus lagi ngomong itu ketika dia dalam keadaan belum lahir baru? Itu sudah waktu Paulus menulis Roma 7, dia berkata bahwa apa yang jahat, apa yang aku ingin lakukan yang baik, kok yang jahat yang aku lakukan? Berarti apa? Kita manusia, even sudah percaya Yesus, tidak bisa sinless. Itulah menunjukkan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan kita.
Tetapi ketika kita punya Roh Kudus dan kita semakin sadar bahwa motivasi hati saya yang tadi dan kita diingatkan Roh Kudus dan kita tahu bahwa saya ternyata berdosa, maka itu akan membuat kita semakin bisa melihat kemuliaan dari karya salib Kristus dalam hidup kita. Itulah yang di firman dikatakan bahwa orang yang diampuni banyak berbuat kasih lebih banyak. Karena kenapa? Setiap hari dalam hidup kita perlu bertobat. Bahwa ternyata saya ini manusia yang lemah, tapi di saat yang bersamaan saya melihat Yesus Kristus. Dia justru oleh karena dosa saya yang inilah, maka dia harus digantung di atas kayu salib. Dia harus menderita karena dosa saya yang sekarang. Artinya apa? Salib itu bukan masa lalu, tetapi salib itu adalah setiap hari pergumulan di dalam hidup kita, sehingga kita terus dituntun kepada kebenaran seperti yang ditulis di Timotius tadi. Jadi teman-teman, bukan lewat perbuatan kita diselamatkan, tetapi ketika Tuhan memberikan kepada kita firman itu adalah buku Tuhan sendiri yang Tuhan tulis buat kita. Ketika kita membacanya, maka Roh Kudus membukakan mata hati kita untuk kita bisa melihat Yesus di dalamnya. Ketika kita terus melihat Yesus, maka hidup kita, ketika kita terus memandang kemuliaan Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menerangi hati kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, sehingga kami bisa melihat, sehingga mata hati kami bisa terbuka dan kami bisa melihat kemuliaan-Mu, kasih-Mu, karya-Mu, kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami mengerti bahwa hidup kami bukanlah tentang kami. Pada saat kami mengerti, pada saat kami melihat Yesus Kristus, maka kami tahu bahwa hidup kami hanyalah kasih karunia. Hanyalah karena kami menerima kasih karunia-Mu ya Bapa. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup ini, ketika kami menghadapi penderitaan di dalam hidup ini, bahkan ketika kami menghadapi semua hal, bahkan sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup kami, biarlah kami tahu bahwa yang terutama dalam hidup kami adalah Engkau sendiri. Kami tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh semua apapun yang dunia tawarkan. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa satu-satunya yang bisa memuaskan hati kami adalah ketika kami memiliki Yesus Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terus berbicara kepada hidup kami ya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan hidup kami semakin bisa menikmati Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.